Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Jumat 23 Mei 2025. Saya Pendeta E.H. Sibarani dan istri Surtasi Majuntak mengajak Bapak dan Ibu serta saudara-saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia (GKO) dengan pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dengan tema Allah tidak membedakan orang. Pembacaan Alkitab dari Kisah Rasul 11 ayat 15-17. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi yang sejuk ini Tuhan, kami kembali menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Sebelum kami Bapa melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu, buka roh hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah yang turun atas mereka? Ayat 15 mengatakan yang turun atas mereka adalah Roh Kudus. Apa yang diingat oleh Petrus? Dalam ayat 16 diingatkan Petrus adalah Yohanes membaptis dengan air, tetapi mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Kepada siapakah karunia Allah diberikan? Ayat 17 mengatakan karunia Allah diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat bacaan hari ini mengisahkan bahwa Allah tidak membedakan orang berdasarkan asal-usul, suku, bangsa, budaya, atau latar belakang. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun, baik itu kepada orang-orang bukan Yahudi, seperti kepada Kornelius dan keluarganya, sama seperti kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika Petrus mulai berbicara, Roh Kudus turun ke atas mereka, yaitu kepada orang-orang yang bukan Yahudi, sama seperti pada hari Pentakosta. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah menerima siapapun, dari suku manapun, dari bangsa manapun, yang percaya kepadanya. Allah tidak pandang bulu, Allah tidak peduli ras atau latar belakang. Pada ayat 16 Petrus berkata bahwa orang-orang bukan Yahudi dibaptis dengan Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia yang diberikan Allah kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 17 Petrus berkata, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, bagaimanakah mungkin aku mencegahnya? Artinya bahwa Petrus tidak bisa membedakan orang berdasarkan ras, suku, atau latar belakang, karena Allah telah memberikan karunia-Nya kepada semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Manusia suka menilai orang lain berdasarkan standar aturan yang sembarangan. Jika kita orang percaya kepada Kristus Yesus masih suka menilai orang lain berdasarkan hal-hal yang sembarangan, itu hanya membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup berdasarkan sembarangan juga. Dan jika kita sebagai pengikut Kristus masih suka menilai orang lain berdasarkan penilaian yang sempit, berarti kita masih mempunyai hati dan cara pandang yang sempit juga. Kitab Kisah Para Rasul
mengisahkan bagaimana gereja mula-mula atau jemaat mula-mula bergumul untuk menerima orang-orang yang berbeda dengan mereka. Namun, Tuhan mendorong mereka untuk membuka hati, membuka diri, agar mereka dapat menerima orang-orang yang berbeda latar belakang dengan satu pengertian, yaitu bahwa Tuhan sudah menerima orang-orang yang berbeda itu. Tuhan sudah menjadikan mereka menjadi miliknya. Maka kita pun sebagai pengikut Yesus Kristus harus belajar untuk membuka diri, membuka hati untuk menerima fakta dan menjadikan mereka sebagai saudara-saudara kita. Saudara-saudara, apa yang menjadi komitmen kita? Kita harus menghindari sikap yang mengklaim diri sebagai orang yang hebat dan eksklusif di hadapan orang lain. Jika sikap itu ada pada diri kita, maka kita akan jatuh dalam situasi pilih kasih, dalam pertemanan, pergaulan, dan persahabatan. Allah tidak pilih kasih kepada umatnya. Allah menerima siapapun yang percaya kepadanya, dan semua orang yang telah menerima karunia-Nya diperlakukan sama di hadapannya. Kita harus menjadi teladan dalam bertindak dengan kasih kepada siapapun dan menjadi contoh dalam bersikap dan berkata-kata. 1 Timotius 4 ayat 12b berkata, "Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu." Mari kita bagikan firman ini kepada orang lain, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka menghormati siapapun dan tidak membeda-bedakan orang meskipun berbeda ras, suku, agama, dan latar belakang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami agar kami dapat melakukan firman itu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat dari kami, keluarga Pendeta E.H. Sibarani, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.